Om Swastiastu. Kalau kita berbicara masalah ogoh-ogoh di era persiapan ngerupuk atau penyepian, terlebih lagi mungkin bisa akan dikaburkan dengan situasi Pelebon Ide Cekorde 11 di Puri Pemecutan dengan yang memanfaatkan ogoh-ogoh dalam pengabdianan ini. Nah, mungkin masyarakat akan bertanya-tanya, ogoh-ogoh yang mana, ogoh-ogoh di mana, ogoh-ogoh apa? Nah, ini mungkin yang akan menjadi polemik di masyarakat. Boleh kita katakan akan ada yang mana duluan, ogoh-ogoh apa pengabdianan itu. Nah, dengan demikian dalam kesempatan ini yang coba mengklarifikasi apa sih itu ogoh-ogoh sebenarnya. Kalau kita berbicara, semua ini berawal dari budaya Sumba sebenarnya, budaya sawah. Nah, di sana dalam pemuruk pantun, tutur pemuruk pantun kita kenal dengan istilah petakut, yang sekarang dilafalkan lelakut. Tapi dalam sastra disebutkan petakut, artinya yang memberi ruang, yang memberi ketakutan. Yaitu di sana kita membuat biasanya petakut itu ketika ada merana atau hama dari burung, petani membuat sepasang petakut yang disebut rare angon, rare cili. Nah, rare angon adalah yang laki-laki dan rare cili adalah yang wanita. Cikal bakal ogoh-ogoh itu sendiri adalah petakut itu sendiri. Nah, untuk membuat ritual atau untuk menjadikan sebuah aktivitas Sumba itu menjadi magis. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan saat penancapan petakut itu memakai beberapa upakara, sarana, dan juga mencari hari baik atau dewasa ayu. Biasanya mencari kajang kleon, alatnya pun mencari papah tunggal yang jatuh pada tepat kajang kleon, mencari pongpongan atau kelapa yang disisa makan tupai jatuh pada kajang kleon, itu menjadi tapelnya, dan penancapannya itu pun pada hari kajang kleon dan disemur dengan teri ketuka dan beberapa upakara kecil. Nah, ini dari sana saja kita sudah setiap budaya-budaya yang muncul di Bali sendiri semuanya sifatnya religi atau pelengkap. Karena kita tidak bisa memisahkan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan hubungan manusia dengan alam. Nah, di sini adanya rare angon dan rare cili ini diharapkan bisa menghalau dari hama burung itu sendiri. Nah, dari perkembangan ini, rare angon adalah identik dengan gembala. Tapi pengertian rare angon sendiri dalam semiotika adalah pikiran yang selalu mengembara. Nah, dari kata rare angon, pikiran yang selalu mengembara inilah membuat ruang untuk mengembangkan budaya Sumba ini sesuai proporsi yang diinginkan dan tempat desa Kalopatra itu sendiri, di mana, mengapa, untuk apa. Nah, terkait dengan itu, kalau pengerupukan ini era baru sebenarnya ogoh-ogoh itu. Kalau pengerupukan era baru, kurang lebih dari tahun 80-an lah. Yang ingat masih di Kesiman itu, awal ogoh-ogoh itu ada di Kesiman. Kalau untuk pengerupukan, cikal bakal ogoh-ogoh yang dipakai untuk ngerupuk itu adalah ogoh-ogoh yang digunakan dalam pengabdianan ngewangun itu sebenarnya. Nah, dalam ngabdian ngewangun, ini dalam tahapan ngabdian ini ada disebut niste, madya, dan utama. Nah, ada meprenawa, ada mewangun. Yang mewangun ini pun dibagi menjadi 3. Kanistan yang mewangun, madyan yang mewangun, dan utamaan yang mewangun. Ketika di utamaan yang mewangun, ada diambil upakara yang lebih. Nah, sering juga disebut utamaan yang utama gitu. Nah, niki di Kesiman boleh dikatakan ketika mewangun utama juga sering disebut ngabdian mebade awin. Nah, ini piranti-piranti atau sarana-sarana yang terkait dengan pengabdianan itu sudah ada aturan-aturan sesuai sastra Petertiwan. Baik itu dari Yamo Tatwo, Yamo Purana Tatwo, Yamo Purwana Tatwo, dan juga pelutuk pengabdianan.
dan lontar petetiwan. Nah di sana ada dibatasi kalau upakaranya sebesar ini, maka ada beberapa contoh aja yang paling pokok, yaitu pasti ada angenan, ada pisang jati. Nah ketika lebih besar dari suryonya lebih besar, nanti bantannya pun akan bergerak lebih besar. Nah ketika sampai nyatu rebah saat ditunon, nah ini utama. Nah di sini piranti-piranti itu akan bergerak. Ya itu contoh saja. Ada tekok jago atau baris poleng. Ada gender di pemeraman. Nah itu ada gambang. Nah ini instrumen-instrumen yang melengkapi. Kenapa? Karena terkait dengan Raryangon sendiri. Karena ada bantan Raryangon nanti di dalam susunan upakara itu. Nah, dalam bantan Raryangon ini jelas ada ogoh-ogoh di sana, petakut itu sendiri. Nah, yang menjadi kenapa ogoh-ogoh itu muncul saat pengabdianan utama atau Mabadiawin, yang mengantar pertama itu adalah guling penyugjug gitu. Guling penyugjug itu adalah guling yang dibuat dari anak babi yang belum dikebiri. Nah inilah yang harus mengantar pertama. Nah ketika guling penyugjug ini disandang atau dibopong oleh satu orang, yang notabene-nya yang pelebon itu adalah ide peranda sulinggi, ide sang nato sang amaweng rat, yang mempunyai rakyat banyak, yang mempunyai sisya banyak, kurang elok kayaknya. Tidak ada peran serta sisya, tidak ada peran serta panjak, ngaturang ayah, ngaturang bakti, ringide yang dipelebon. Nah diberilah ruang oleh pemimpin atau oleh tapini atau oleh yang prawartake di zaman itu, memberi ruang kepada abdi-abdi, pada rakyat, pada sisya untuk ngaturang ayah. Ingin mengungkapkan rasa baktinya kepada yang diupacarai, ogoh-ogoh lah dibuat untuk apa? Untuk sarana menempatkan guling penyugjug itu. Gitu. Nah, biasanya dulu, terlepas dari perkembangan ogoh-ogoh sekarang, ogoh-ogoh yang identik dengan guling adalah cupak. Kalau dulu pasti gulingnya, ogoh-ogohnya cupak dibuat cupak, ogoh-ogoh cupak, ditaruhlah guling penyugjug itu di tangan cupak. Ogoh-ogoh ini digotong oleh sekian orang gitu. Seharusnya guling itu bisa dipikul atau digotong satu orang. Dengan ogoh-ogoh kita bisa memikul guling itu ya sampai puluhan orang. Artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan rasa bakti kepada yang diupacarai. Nah ini beda dengan ogoh-ogoh yang pengerupukan itu. Kalau kita berbicara ogoh-ogoh pengerupukan itu perkembangan seninya ya belakangan. Tapi terkait dengan upacara ini memang ritual itu yang di pengabdian itu memang awal. Dia dari upacara ngabian Mabadiawin itu sendiri. Nah makanya ada prosesi nantinya, kalau dulu sang atau kayu bakar, kalau sekarang udah pakai kompor, kalau dulu memakai kayu bakar. Kayu bakar itu instrumennya gambang. Setelah itu ada ketekok jago. Setelah itu ada ketekok jago baru dan ini ada lembu nanti belaganjur. Nah, ada angklung nanti saji. Nah ini sudah ditata sedemikian rupa. Nanti ketekok jago inilah yang mengantar, ada gegenyer, ada yang batas-batas itu yang harus dipasang oleh baris poleng ini. Ada tekok jago ini identiknya dengan baris poleng. Nah inilah yang piranti-piranti yang harus muncul ketika melaksanakan upacara pelebon pengabdianan Mewangun Utama atau Mabadiawin itu sendiri. Nah, di pemeraman mungkin nanti kalau di Kesiman mungkin sudah tidak memakai bade, di sini diidentik dengan Padmo Kurung. Mungkin di Ide Betara Cokordo Sampun Mur mungkin bade tumpang solas wajar. Itu ogoh-ogoh itu harus muncul untuk apa? Untuk memberi ruang. Apalagi beliau sekarang punya wargi Bugis, di mana apakah kita larang Rodat akan mengikuti prosesi itu? Ya kesempatan baktinya si keluarga Semeton Bugis ini akan memberikan apresiasinya kepada pujaannya, kepada junjungannya. Ya sah saja Rodat akan menari di Jabopuri nanti. Apakah itu larang karena Muslim? Enggak, jangan berbicara seperti itu. Nah inilah kebersamaan ini perlu kita pupuk, solidaritas ini. Makanya inilah kecerdasan sebenarnya orang kita, masyarakat Hindu Bali, khususnya Dresta Bali,
memanfaatkan di mana dia menjadi sebuah estetika, hanya sebatas estetika, di mana dia menjadi sebuah pelengkap ritual, dan di mana dia menjadi masuk ke bagian dari ritual itu sendiri. Ini perlu kita klarifikasi. Nah, makanya ogoh-ogoh yang di pengerupukan itu, ini pun kita perlu luruskan sebenarnya. Nah, ogoh-ogoh di pengerupukan itu untuk apa? Gitu perlu kita gitu. Apakah ini sebagai bentuk penyomyo buta? Kalau ini bentuk penyomyo buta, berarti ogoh-ogoh itu adalah sebelum taur. Gitu. Kalau ini bentuk dari buta yang sudah somyo, ogoh-ogoh itu tidak boleh muncul raksasa, harus dewa muncul. Nah, ini kalau kita batasi seperti itu, ruang kreativitas anak muda itu akan terkebiri. Makanya, mari kita berpikir jernih. Yang penting apresiasi, berkesenian, berkreativitas, anak-anak muda masih bisa berjalan dan tidak menghilangkan roh yang ada dari ajaran agama Hindu. Karena dalam Niti Sastra juga disebutkan, sakan ikang rat, yang menang kita manut pedesa prihatah rumak saya. Bagaimanapun perkembangan dunia harus kita ikuti, akan tetapi jangan hilang dari roh awalnya, itu jangan hilang. Perkembangan sekarang, casingnya perlu kita kembangkan, tapi rohnya itu jangan sampai hilang. Itulah yang perlu kita luruskan sebenarnya. Yang jelas, ogoh-ogoh yang di pengabdian itu, pelebon itu memang awal ada. Dari sukatnya adalah mewangun. Atau apakah itu mewangun madya dan apalagi utamaning utama. Itu suatu hal yang sudah lumrah untuk pengabdian mewangun. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan. Kalau dalam sastranya itu apa disebutkan saat upacara ngaben dari ogoh-ogoh ada kan bukan sastranya? Kalau dalam sastra jelas ogoh-ogoh itu tidak muncul dia. Tapi Raryangon itu yang menguatkan. Banten Raryangon itu yang menguatkan. Karena Banten Raryangon itu pasti dilengkapi dengan petakut. Petakut inilah yang menguatkan ogoh-ogoh itu. Karena seperti yang dia sampaikan di awal, ogoh-ogoh itu munculnya dari petakut budaya Sumba. Raryangon, Rare Cili. Ketika upacara itu kita tetap mengharapkan adanya kesuburan dan adanya penyatuan antara Kemebang, Kamopeta. Nanti adanya kelahiran. Nah, ini yang lahir itu adalah kesuburan itu sendiri. Apa ada kaitannya dengan dengan kemampuan ekonomi atau termasuk pengertian kasta di Bali untuk penggunaan ogoh-ogoh dalam upacara ngaben? Tidak, kalau ekonomi mungkin tidak. Kalau ekonomi mungkin tidak. Yang paling keras mengacu di sini adalah ukuran upakara itu. Itu yang menjadi acuan. Kalau dia sudah mewangun itu kan ada kanista, madya, utama. Sekarang kalau di Puri, Griya pasti tidak mungkin ngambil madya. Pasti di utama. Nah sekarang yang utama apa mewangun utama saja. Kalau memakai mewangun utama jelas sudah muncul itu. Pasti muncul ogoh-ogoh itu. Karena mabadiawin. Kok jago itu sudah turun dia. Baris poleng sudah turun. Dengan gender. Siapapun boleh. Nah, itu kalau memang dia mengambil mewangun utama. Tapi dalam tatanan yang dulu paling dibatasi dengan sulinggih dan kelompok Puri yang mungkin ya notabene-nya sudah dibaptis atau dinobat atau sudah menjadi seorang penglingsir. Belum raja, baru penglingsir sudah bisa itu. Kaitannya dengan Nagobano? Nagobano itu sebenarnya lebih mengarah kepada kelompok-kelompok tertentu. Contoh saja di Denpasar sudah tidak, Nagobano itu mungkin kurang ini, tidak begitu publis dia. Kalau masih treh gegel ke timur itu masih memakai Nagobano. Babadungan lebih banyak ke Padmakurung. Karena filosofi Padmakurung itu paling sempurna. Karena sudah mampu menyekung semua aktivitas. Ini Nagobano, naga itu adalah naga, banda itu adalah tali. Itu masih terikat dia. Tali pengikat itu. Berarti inilah Asubha Karma yang akan mengikat ke alam sana itu, Panca Mahabhuta ini. Nah, naga itu sendiri kalau kita berbicara dengan naga itu kan lebih kepada simbol pertiwi. Atau mungkin kalau Ananta Boga itu lebih kepada boga. Karena boga itu sendiri dibagi 3, boga, upaboga, puraboga, pangan, sandang, dan papan. Nah inilah yang masih mengikat fisik ini. Inilah yang mengantar
yang harus dibawa ke kuburan untuk dilebur. Maka Buddha lah yang akan melebur itu semua. Buddha itu apa? Kasih sayang. Semua itu akan dilebur oleh kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang, tidak mungkin emosional itu tidak bisa ditaklukkan tanpa kasih sayang. Kalau emosional dilawan dengan emosional, bentrok dia. Makanya Buddha lah yang akan membunuh Nagabandha itu. Dengan badai awin itu apa itu? Badai itu kan bada itu sama dengan ya itu badai itu pemereman itu. Awian gitu. Awian itu awian berarti perencanaan membadai gitu. Bedanya dengan yang umum biasanya sebagai masyarakat kebanyakan menjalankan upacara ngaben yang tingkat biasa itu apa? Itu kalau di tingkat umum itu kan sebatas wadah, nanti kalau ke badai itu sudah mulai dia perhitungan palih. Palih berapa memakai palih. Nah, ini kalau umum biasanya kan sebatas pepaga lah. Pepaga ya bebaturan gitu. Pepaga itu boleh dikatakan masih namanya sebutan berbeda. Mulai kita kan lebih di umum itu wadah. Wadah itu kan tempat. Badai itu kan bada. Bada itu kan juga tempat. Semuanya ini tempat, cuman penyebutannya beda untuk mengklasifikasi yang mana lebih lebih besar dan yang mana tatarannya lebih minimalis gitu ya. Tapi umumnya kalau badai awin itu memang harus ada tumpangnya apa gimana? Enggak. Makanya seperti di Kiri Kesiman kan tidak mau pakai badai dia. Sudah dirubah badai itu menjadi padma kurung. Padma dibuat dinaikkan ke balai pebasmian. Itu nanti di kuburan balai pebasmian itu padma itu diturunkan, balai pebasmian dipakai tempat lembu kembali gitu. Terakhir tuh, biasanya kan kalau Nagabandha itu apa harus disertai juga dengan guling dan gogoh? Sama. Kalau memang ini kan desa mau cara, kalau kita mengacu kepada ritual, kepada upakara, semua memakai itu. Karena guling penyugjung itu di depan dia. Karena penyugjung itu artinya sama dengan tulup petitis tujuan. Inilah apa yang dituju, inilah yang mengantar pertama. Gitu. Makanya purus itu purusa kan, karena tidak dikebiri maksudnya purusnya, palusnya. Palus itu kan sifat kontekstual lingga siwa. Inilah jiwa, inilah yang akan pergi pertama gitu. Guling ini. Kalau kita bermain di Kirata Basa, sering kita berbicara tentang beberapa seniman dengan istilah guling itu guling gitu kan. Ini bahasa yang harus diikuti gitu. Siapa itu? Ya purus itu, siwa itu. Ya, apapun kemanapun jiwa itu, ya kesanalah seharusnya gitu. Apakah bisa diganti misalnya dengan tidak menggunakan babi atau mungkin dengan binatang lain? Kalau purusnya kita tidak akan ketemu. Kalau babi tetap setiap ada babi, apapun bentuk olahan babi itu pujanya adalah Durga Puja. Durga Astawa. Karena kita akan mengembalikan Panca Mahabhuta ini ke Pertiwi, kan tidak mungkin akan memakai bebek. Karena Pertiwi itu identik dengan Basundari itu identik dengan Durga. Maka kita connect kepada Siwagama. Durga itu menjadi Panca Durga. Dari unsur mana? Unsur Panca Mahabhutanya. Akhirnya ketika kita mengembalikan unsur Panca Mahabhuta ke Panca Mahabhuta, ya guling itu sendiri dia yang akan mengantar. Karena ini persembahan untuk Durga Dewi gitu. Silakan disimpulkan sedikit dari urian tadi itu. Ya, dari itu makanya mari kita berpikir jernih bahwa ogoh-ogoh itu tidak hanya tidak hiasan, tidak pemaksaan, tidak sekedar pamer, enggak. Ini sebenarnya ogoh-ogoh yang muncul dalam upakara pelebon atau pengabenan utama yang utama itu adalah rangkaian atau properti, boleh dikatakan uparenge atau decoration dalam tatanan upakara yang bersumber dari tato tutur Aryangon, tutur Patatiwan, Yama Purana Tatwa, Yama Purwa Tatwa, Yama Purana Tatwa. Itu peluduk pengabenan lagi satu. Mungkin di sana kita bisa lihat bagaimana peran dari Raryangon itu menjadi ogoh-ogoh yang dibawa saat upacara pelebon. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.